Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi belajar bersama Miss Karmila di pelajaran tematik hari ini. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Nah, semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak sekalian, untuk mempermudah kalian dalam belajar, ya, sudah dipersiapkan kan semua alat-alat tulisnya, buku tematiknya, ya, sehingga nanti hal-hal yang penting bisa abang kakak catat di dalam buku catatannya, ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan serta menambah pemahaman anak-anak Miss semuanya. Oke, nah untuk hari ini kita masih di tema 3, tokoh dan penemuannya, dengan subtema penemu yang mengubah dunia. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan benar. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, nah kita akan mulai dengan materi bahasa Indonesia. Nah, abang kakak ya bisa dilihat di buku tematiknya ya di pembelajaran 4. Nah, berikut ini ada teks bacaan ya tentang tokoh penemu yaitu Thomas Alva Edison. Ya, mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi ya teks bacaan mengenai penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana seandainya tidak ada
lampu ya. Jadi ketika matahari sudah tenggelam ya pada malam hari, pasti kita akan kegelapan ya. Jadi dengan adanya penemuan bola lampu tersebut sangat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia ya. Oke, nah abang kakak sekalian, berdasarkan teks bacaan tersebut, nah abang kakak jawab latihan berikut ini. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks di atas? Kemudian bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jadi apa yang bisa kamu pelajari dari sikap Thomas Alva Edison tersebut ya. Oke, kita lanjut ke materi IPS. Nah, masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison? Nah, tentu masih ingat ya, baru saja tadi sama-sama kita baca ya tentang penemuan Thomas Alva Edison, yaitu ia telah menemukan bola lampu pijar. Nah, apa dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Oke. Nah, di sini ya, abang kakak sekalian, nantinya tuliskan dalam tabel berikut ini apa pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Nah, pada pertemuan sebelumnya di pembelajaran 1, Miss juga sudah jelaskan ya bagaimana dampak penemuan listrik dan bola lampu bagi kehidupan manusia. Nah, Miss ulang sekali lagi ya, contohnya itu misalnya kegiatan belajar ya. Nah, kalau kegiatan belajar di malam hari ya, kalau dulunya sebelum ada bola lampu kita belajar menggunakan lampu minyak. Namun sekarang sudah ada bola lampu dengan menggunakan listrik. Nah, kita bisa menggunakan bola lampu yang menggunakan listrik. Kemudian untuk pertunjukan atau pentas seni, nah itu kalau sebelum ditemukannya listrik itu dilaksanakan pada siang hari gitu ya, di lapangan terbuka. Nah, kalau sekarang bisa dilaksanakan pada malam hari dan di dalam ruangan. Jadi banyak sekali manfaat ya, banyak sekali pengaruh bola lampu bagi kehidupan manusia. Nah, nanti abang kakak cari contohnya 2 dan tuliskan di dalam tabel berikut ini. Nah, kemudian ya, selain bola lampu, masih banyak lagi penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut ini? Nah, di sini abang kakak ya bisa lihat di tabel berikut ini ada beberapa alat ya yang menggunakan yang sebelumnya tidak menggunakan listrik dan sesudah ditemukannya listrik ya menggunakan energi listrik. Nah, di tabel yang pertama kita bisa lihat setrika ya, ada gambar setrika arang, kemudian ada setrika listrik, kemudian yang kedua nah itu ada kompor minyak ya, kemudian ada yang kompor yang menggunakan listrik. Kemudian di tabel yang ketiga itu adalah mesin ketik manual ya, mesin ketik biasa. Nah, kemudian ada komputer. Jadi abang kakak tuliskan nanti di dalam tabel berikut ya bagaimana perubahan kehidupan manusia setelah ditemukan alat-alat tadi ya. Nah, itu untuk latihan IPS-nya ya. Oke, berikutnya kita ke materi PPKN lampu. Nah, berikut ini ada teks bacaan ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Nah, kita lihat sama-sama di slide ya. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, di sini ya ayah Siti memberikan hadiah berupa lampu belajar untuk Siti dan adiknya. Oke, di teks berikutnya
Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, jadi dari gambar tersebut ya kita bisa bedakan lampu belajar milik Siti dengan lampu belajar milik adik Siti. Nah, di mana lampu belajar Siti masih terawat dengan baik karena Siti ya bertanggung jawab ya. Kemudian dia menggunakan haknya seperlunya gitu ya dalam menggunakan lampu belajar miliknya. Dia selalu bersihkan dan dia matikan apabila tidak digunakan. Nah, ini berbeda dengan adiknya ya. Adiknya tidak merawat lampu belajar yang diberi oleh ayahnya. Jadi lampu ketika selesai belajar, lampu belajarnya tidak dimatikan dan begitu juga banyak kotorannya sehingga ketika belajar adiknya mengeluh gitu ya, tidak nyaman. Nah, ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, jadi apabila kita menggunakan barang-barang milik kita dengan baik dan merawatnya dengan baik, maka barang tersebut akan lebih awet dan tidak mudah rusak dan kita pun dapat memanfaatkannya dalam waktu yang lebih lama ya. Jadi kita harus menggunakan hak kita ya seperlunya dan kita juga harus kita memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap barang-barang milik kita ya untuk merawatnya dengan baik. Nah, dari teks bacaan tersebut ya, apa hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, di sini kita akan diskusikan ya. Nah, hak yang didapatkan oleh Siti itu apa? Yaitu dia mendapatkan lampu belajar dari ayahnya dan dia dapat memperoleh haknya dengan baik gitu ya. Karena dia merawatnya tadi ya, dia berhak menggunakan listrik ya untuk menghidupkan lampu belajarnya. Kemudian apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Nah, adik Siti juga sama-sama berhak untuk memperoleh lampu belajar dan menggunakan energi listrik untuk menghidupkan lampu belajarnya. Nah, kemudian apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, benar ya. Di sini Siti sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab ya. Di sini Siti selalu mematikan lampunya apabila selesai belajar dan dia merawatnya dengan baik. Kemudian yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, berdasarkan teks tersebut ya kita bisa tahu sama-sama bahwasanya adik Siti tidak bertanggung jawab dalam menggunakan haknya ya. Kemudian yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, apa manfaatnya ketika kita bertanggung jawab? Nah, manfaat yang kita peroleh adalah iya, benar ya. Barang-barang yang kita miliki ya apabila kita rawat ya, kita bertanggung jawab menggunakannya, maka barang tersebut akan lebih awet ya, tidak akan mudah rusak dan kita bisa memanfaatkannya dalam waktu yang lebih lama. Nah, itulah tadi ya penggunaan hak ya dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut ini adalah ayat Al-Quran ya, surat Asy-Syu'ara tentang penggunaan hak manusia yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah,
arti ayat ini juga telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh merugikan hak-hak manusia, dan begitu juga kita tidak boleh melakukan kerusakan ya di muka bumi ini ya. Jadi apabila kita memiliki suatu barang atau dalam penggunaan hak itu kita harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, berikutnya kita ke materi bahasa Indonesia. Nah, abang kakak sekalian ya, abang kakak bisa buka di buku tematiknya di halaman 53. Nah, ini ada teks bacaan ya tentang roda pengubah wajah dunia. Oke, dengarkan ya, Miss baca, abang kakak simak dengan baik. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, jadi ya roda itu ya dengan adanya penemuan roda itu juga membantu pekerjaan manusia ya, memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia ya. Nah, berikut ini adalah ya analisis garis waktu sejarah perkembangan roda ya. Nah, kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini tadi di teks bacaan juga sudah dijelaskan ya bahwasanya jauh sebelum tahun 3000 sebelum Masehi ya. Nah, roda itu berupa gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya gelondongan kayu yang dia disusun ya. Ada beberapa buah gelondongan kayu, kemudian barang yang akan dipindahkan, benda yang akan dipindahkan itu diletakkan di atasnya ya, kemudian digulirkan. Kemudian ya pada tahun 3000 sebelum Masehi, nah ini roda ya dibuat ya untuk memintal kain. Nah, bentuknya ya seperti ini. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, nah itu roda kayu dengan sumbu atau as. Nah, itu di tengahnya kita bisa lihat sumbunya ya. Jadi sudah semakin bagus ya. Nah, kemudian pada tahun sesudah Masehi, nah ini sudah ditemukan
roda dengan ya kayu dengan jeruji ya, ada jeruji atau jari-jari ya. Nah, kemudian tahun 1839 sampai dengan sekarang, nah sudah dibuatlah roda ya yang terbuat dari ban karet yang berisi udara ya, seperti ban mobil ya, ban kereta. Nah, jadi roda ini memberikan manfaat yang banyak ya. Dengan ditemukannya roda, banyak sekali pekerjaan manusia yang dibuatnya menjadi lebih mudah. Nah, coba abang kakak ya, Miss beri waktu ya, coba diingat-ingat peralatan yang ada di rumahnya yang menggunakan roda ya. Oke ya, udah. Nah, mungkin di rumahnya ya ada kipas angin ya yang beroda. Kemudian ada meja ya yang menggunakan roda, atau mungkin box ya yang beroda. Ya, atau mungkin masih ada lagi peralatan lain ya di rumahnya yang menggunakan roda. Nah, dengan adanya roda, maka benda tersebut akan lebih mudah kita pindahkan ya. Nah, jadi kita bisa dengan cara menggesernya ya, dengan adanya roda itu maka menjadi lebih ringan dibanding kita harus mengangkatnya ya. Kemudian contoh lain ya, benda-benda yang menggunakan roda itu contohnya adalah gerobak dorong ya. Nah, kita bisa memindahkan benda ya. Nah, dengan gerobak dorong tersebut ya, menjadi lebih ringan. Kemudian mobil, kereta, nah itu juga menggunakan roda. Jadi kita menempuh jarak itu bisa lebih cepat ya, dan lebih mudah dengan adanya ditemukan roda. Jadi dengan ditemukannya roda ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Oke, nah abang kakak, nah itulah materi kita hari ini ya. Tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana penemuan bola lampu pijar dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Kemudian penggunaan hak dengan penuh tanggung jawab ya. Kemudian pengaruh ditemukannya bola lampu pijar ya terhadap kehidupan manusia ya, sebelum dan sesudah ditemukannya. Kemudian kita juga telah mempelajari ya tentang manfaat ditemukannya roda, pengaruh ditemukannya roda bagi kehidupan manusia. Nah, abang kakak sekalian ya, untuk latihannya dikerjakan ya di rumah, nanti kirimkan melalui WA Miss tunggu sampai jam 10 malam. Nah, Miss ingatkan kembali kepada abang kakak yang belum mengirimkan tugas-tugas yang sebelumnya, segera dikirimkan agar tugasnya tidak semakin menumpuk ya. Kemudian Miss ingatkan lagi ya, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah ya, sholat, kemudian tilawah, kemudian mengulang hafalannya. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Miss ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.